Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pengembangan kognitif dengan dosen pengampu Ibu Nanda Istiqomah MPD. Kami dari kelompok 7. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Baik, saya Nurul Khamaria. Saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Khamaria dengan NIM 126206203084, Riyadhatus Sholihah dengan nomor NIM 126206201010, Fitria Ratnasari dengan nomor NIM 126206203082. Hakikat dan struktur permainan anak usia dini. Salah satunya adalah permainan matematika. Adalah kegiatan belajar dan bermain melalui kegiatan sehari-hari dengan tujuan agar anak-anak bisa berpikir secara logis dan sistematis serta terstruktur dengan memiliki keterampilan berhitung dan pemahaman melalui penjelasan sederhana. Salah satunya yaitu berhitung. Berhitung adalah bagian dari matematika. Adapun kegiatan yaitu belajar untuk anak usia dini dengan menyebutkan urutan-urutan bilangan atau bilangan buta. Minimal anak-anak bisa berhitung mulai dari 1 sampai 10 dan itu bisa berkelanjutan sesuai dengan perkembangan. Dengan hal ini kita perlu memahami beberapa materi dasar untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu memahami tingkat perkembangan anak usia dini. Karena setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda dan tidak memiliki proses perkembangan yang sama, sehingga kita harus memahami perkembangan anak usia dini tersebut. Yang kedua yaitu memahami masa perkembangan anak usia dini. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dalam belajar. Dalam hal ini, guru dan orang tua harus benar-benar tanggap dalam memahami perkembangan dari anak usia dini dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan kemampuan berhitung yang lebih optimal. Belajar berhitung tidak perlu dilakukan lagi dan tidak untuk ditunda, karena dimensi kehidupan tidak lepas dari hitung-menghitung. Menghitung adalah kemampuan akal untuk menjumlahkan, mengurangi, perkalian, dan pembagian. Ada beberapa tahap dalam perhitungan anak usia dini. Yang pertama yaitu mengenal jumlah. Ajak anak untuk berhitung mulai dari 1 sampai 5. Jika mereka sudah paham, ajak anak untuk berhitung mulai dari 6 sampai 10 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung maju dan mundur. Hal ini bisa dilakukan jika anak mampu membedakan mana kelompok yang lebih banyak dan mana kelompok perhitungan yang lebih sedikit. Menurut Paton mendefinisikan bahwa bermain merupakan sarana bersosialisasi yang diharapkan melalui bermain tersebut dapat memberikan kesepakatan pembelajaran anak yang menyenangkan. Pada kegiatan bermain, kegembiraan anak selalu perlu untuk dijaga, melihat karakteristik matematika yang semi formal dan prosedural, sehingga matematika tidak terasa jenuh dan selalu menyenangkan, sehingga akan memberi rasa pada anak untuk selalu mau belajar terus-menerus. Agar pembelajaran matematika pada anak usia dini tidak terasa jenuh, terdapat beberapa pendekatan agar memudahkan guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui permainan berhitung matematika. Di antaranya, A. Pendekatan berdasarkan teori perkembangan kognitif, di mana pengajaran berhitung haruslah disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, yaitu tahap sensori motor di mana umur 0 sampai 2 tahun dan praoperasional di mana umur 2 sampai 7 tahun. Pengajaran berhitung yang tidak disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif tidak hanya menyebabkan anak mengalami kesulitan, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif berikutnya. Oleh karena itu, guru harus memiliki pemahaman yang cukup banyak mengenai teori perkembangan kognitif tersebut. B. Pendekatan belajar tuntas, di mana pada pendekatan ini menekankan pembelajaran berhitung melalui pembelajaran langsung dan terstruktur. C. Pendekatan pemecahan masalah, di mana pendekatan ini menekankan pada pengajaran untuk berpikir tentang cara memecahkan masalah dan pemrosesan informasi dalam menghadapi soal berhitung, terutama soal dalam bentuk cerita. Anak harus melakukan analisis dan interpretasi informasi sebagai landasan untuk menentukan pilihan dan keputusannya. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ini berupaya membantu anak untuk mengembangkan strategi belajar metakognitif yang mengerahkan agar anak memahami proses belajar sendiri. Melalui pendekatan ini, anak diajak untuk memantau pikirannya sendiri sebagai suatu metode untuk mengingatkan kemampuan berpikir dan memproses informasi.
Adapun materi standar matematika untuk anak menurut NCTM. Dengan demikian, pembelajaran matematika bagi anak usia dini memberi manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak selanjutnya, di mana melalui berbagai pengamatan terhadap benda-benda di sekelilingnya dapat berpikir secara sistematis dan logis, dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya yang dalam keseharian memerlukan kepandaian dalam berhitung. Permainan matematika yang diberikan pada anak usia dini pada kegiatan belajar di taman kanak-kanak bermanfaat antara lain: pertama, membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik dan menyenangkan. Kedua, menghindarkan ketakutan terhadap matematika sejak awal. Ketiga, membantu anak belajar secara alami melalui kegiatan bermain. Apa itu hakikat dan konsep sains anak usia dini? Yaitu cara mengetahui pengetahuan sains berupa suatu produk yang berupa konsep, prinsip, hukum, teori. Sedangkan sains sebagai sikap keilmuan bermakna opini, keyakinan, dan nilai-nilai yang dipertahankan oleh keilmuan untuk mengembangkan suatu pengetahuan. Seberapa pentingkah pembelajaran sains anak usia dini? Sangat penting sekali, karena untuk mendorong, melatih anak mengenali benda-benda yang ada di sekelilingnya atau hal-hal yang ada di sekelilingnya, karena anak mempunyai rasa ingin tahu. Hal-hal yang membuktikan pembelajaran sains. Yang pertama yaitu pembelajaran sains dalam pemecahan masalah, bertujuan untuk memecahkan masalah anak dengan metode sains. Yang kedua yaitu membantu pemahaman sains dalam keterkaitan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, mandiri, kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengembangkan nilai-nilai cinta tanah air, cinta alam pada anak usia dini. Acuan dalam pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bersifat nyata atau konkret. Contohnya, guru mengajarkan anak untuk meneliti benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pembelajaran melatih anak untuk menghubungkan sebab akibat secara langsung. Ketiga yaitu pembelajaran memungkinkan anak untuk bereksplorasi. Contohnya, guru mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Guru mengenalkan warna, guru mengenalkan jenis-jenis binatang, binatang laut, binatang darat, dan ciri-cirinya. Yang keempat yaitu mengetahui anak mengkonstruksi pemikiran sendiri. Contohnya, anak bisa melihat dengan panca indera, anak bisa makan, berdoa sebelum makan, mencuci tangan. Yang kelima yaitu terpadu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya yaitu anak bisa menggambar sesuai benda yang diamatinya. Yang keenam yaitu menyajikan kegiatan yang menarik. Contohnya, guru harus menyajikan permainan edukatif yang menarik bagi anak usia dini, ataupun dengan menyusun balok, dengan berhitung dengan alat edukatif, dan lain-lain. Pembelajaran sains anak usia dini menurut experimental learning yang dikemukakan oleh Carl Roger yang menjelaskan bahwa seorang anak memiliki kapasitas dan kemauan belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun proses ilmiah pembelajaran sains anak usia dini yaitu proses saintifik mencakup pengamatan, penghubungan, pengelompokan, menyimpulkan dan menerapkan. Baik, sekian dari video pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.